Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Rangga Kurniawan, Rani Sucitra Dewi, Regina Nareswari, Rizky Sahputra Ardi Maulana, Talita Sigit Nabilatu Zahra, Tiwi Desiana Sari, dan Wafa Sekar Arum akan menjelaskan materi tentang keteladanan Abu Bakar As-Siddiq. Biografi singkat Abu Bakar As-Siddiq. Nama lengkap Abu Bakar As-Siddiq adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amru bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik al-Quraisy al-Taimi. Jika diperhatikan dari garis keturunan Abu Bakar As-Siddiq, maka bertemu dengan garis keturunan Rasulullah SAW pada Murrah bin Ka'ab dan terus hingga ke atas. Panggilan dan gelar Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar digelari dengan beberapa gelar, yaitu Atid dan As-Siddiq. Gelar Atid yang disandang oleh Abu Bakar As-Siddiq memiliki beberapa pendapat di kalangan ulama. Sebagian mereka mengatakan bahwa disandangkannya gelar tersebut karena wajahnya yang atid atau cerah dan bersih, dan karena garis keturunannya yang bersih dan tidak ada cacatnya. Adapun digelari dengan As-Siddiq karena dua hal. Pertama, sebelum masuk Islam, Abu Bakar telah dikenal dengan sifatnya yang jujur dan dapat dipercaya. Kedua, ia digelari dengan As-Siddiq karena sikapnya yang dengan segera membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah SAW. Kelahiran Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq dilahirkan di Mekah pada tahun 573 Masehi atau lebih kurang 2 tahun 6 bulan setelah tahun gajah. Ibu Bakar As-Siddiq bernama Salma bin Syakar bin Amir bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah. Ia digelari dengan Ummu al-Khair. Sedangkan bapaknya adalah Utsman bin Amir yang masuk Islam pada peristiwa Fathul Mekah atau penaklukan kota Mekah. Wafatnya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq wafat pada Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah. Sebelum ia meninggal, Abu Bakar As-Siddiq menderita sakit lebih kurang 15 hari. Pada rentan waktu tersebut, ia hanya terbaring di tempat tidur dan tidak bisa melakukan sholat berjamaah bersama sahabat lainnya. Abu Bakar As-Siddiq meninggal pada usianya yang ke-63 tahun. Sifat-sifat keteladanan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq adalah manusia yang dianggap paling agung dalam sejarah Islam sesudah Rasulullah. Kemuliaan akhlaknya, kemurahan hatinya dalam mengorbankan harta benda dan kekayaannya, kebijaksanaannya dalam menyelesaikan masalah umat, ketenangannya dalam menghadapi kesukaran, kerendahan hatinya ketika berkuasa serta tutur bahasanya yang lembut. Lagi menarik adalah sukar dicari bandingannya baik dahulu maupun sekarang. Beberapa keistimewaan beliau adalah karena Abu Bakar As-Siddiq seorang sahabat yang terkenal karena keteguhan imannya. Rasulullah pernah menyanjungi sahabatnya itu dengan sabdanya, "Jika ditimbang iman Abu Bakar As-Siddiq dengan iman sekalian umat, maka lebih berat iman Abu Bakar, karena beliau tidak mencintai dunia ini. Cintanya pada Allah dan Rasulnya melebihi apapun, dan juga karena rasa takutnya pada yaumul hisab atau pengadilan Allah."
Setelah Abu Bakar masuk Islam, dia menginfakkan 40.000 dinar untuk kepentingan sedekah dan memerdekakan budak. Dalam perang Tabuk, Rasulullah telah meminta kepada sekalian kaum muslimin agar mengorbankan hartanya pada jalan Allah. Tiba-tiba datanglah Abu Bakar membawa seluruh harta bendanya lalu meletakkannya di antara dua tangan baginda Rasul. Melihat banyaknya harta yang dibawa oleh Sayyidina Abu Bakar, bagi tujuan jihad itu, maka Rasulullah menjadi terkejut lalu berkata kepadanya, "Hai sahabatku yang budiman, kalau sudah semua harta bendamu kau korbankan, apalagi yang akan engkau tinggalkan buat anak-anak dan istrimu?" Pertanyaan Rasulullah. Itu dijawab oleh Abu Bakar As-Siddiq dengan tenang sambil tersenyum. Ujarnya, "Saya tinggalkan buat mereka Allah dan Rasul-Nya." Tafsir Surat Al-Lail. Kecintaan yang sangat dalam pada diri Nabi terhadap Abu Bakar pun tampak dari ucapan dan perbuatan beliau. Kecintaan yang berlandaskan Islam dan persaudaraan seagama. Sekian penjelasan dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.